Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kan petaniku, dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan, amin. Kali ini kita berada di lahan kacang hijau kan petaniku ya. Ini dengan kacang hijau genjah ya, dengan kulit yang sudah tua, dia berwarna putih kecoklatan ini. Kayak gini sudah siap panen. Dengan varietas Vima 5 kawan petaniku ya. Untuk usianya sekitar 60 sampai 70 hari setelah tanam ya. Kalau tidak ada gangguan seperti hama-hama ya, itu sekitar itu usianya. Dan ini cukup lebat sekali buahnya, cukup lebat, dapat dilihat kayak gini ya. Ini sampai sana, cukup lebat sekali. Dan untuk perawatannya sangat mudah sekali kawan petaniku ya. Kacang hijau ini tidak butuh pupuk tabur kalau di tempat kami ya. Tidak butuh pupuk tabur. Kami hanya menggunakan pupuk daun spray kan petaniku ya. Yang kita spray pada masa vegetatif dan juga pada masa generatif kan petaniku ya. Dan untuk herbisidanya kita tidak menggunakan. Ini bahkan sangat lebat ini rumputnya, tapi kacang hijaunya masih bisa tumbuh subur kawan petaniku. Syukur kalau bisa menggunakan untuk herbisida rumputnya untuk kacang hijau, itu dia malah lebih bagus lagi. Tapi penggunaan herbisida pada tanaman kacang hijau harus pada masa vegetatif kan petaniku ya. Ini memang tidak sempat kemarin, tidak sempat untuk menyepray herbisidanya untuk rumputnya kawan petaniku ya. Oke. Dan untuk perawatannya kemarin kita melakukan penyepraian pada masa vegetatif kecil ya, pada masa kecil sampai dia sebelum berbunga itu kita spray 2 kali kan petaniku. Kita spray 2 kali menggunakan pupuk daun ya, menggunakan pupuk daun, bisa berupa serbuk ataupun berupa cair kan petaniku. Untuk kacang hijau ya, banyak sekali di pasaran online maupun di toko-toko pertanian yang menyediakan untuk pupuk daun untuk kacang hijau kan petaniku. 2 kali penyepraian pada masa vegetatif, terus disambung penyepraian sebelum berbunga. Sebelum berbunga itu dia sudah mulai keluar kuncup bunga, sudah mulai, itu kita spray menggunakan pupuk daun pada masa generatif kan petaniku ya. Pada masa generatif pupuk daun beserta insektisidanya ini, beserta insektisidanya. Terus jenis pupuk daunnya apa? Oke, tadi pada masa vegetatif ya, pupuk daunnya kita kemarin menggunakan pupuk daun Gandasil D. Gandasil D ya. Dalam 1 tangki kita kasih 1 pes yang kemasan kecil, kan petaniku ya. Itu kita kasih 1 pes. Dosisnya sangat dapat dikatakan banyak ya kemarin. Namanya 1 pes itu kalau di prosedurnya dia dapat 3 tangki kurang lebih kan petaniku. Tapi ini saya gunakan untuk 1 tangki. Yang kemasan kecil loh ya, yang kemasan kecil, bukan yang kemasan 500 gram. Jadi yang kemasan 100 gram ya, 100 gram. Kemarin itu jadi 1 tangki untuk gandasil daunnya, penyepraian di masa vegetatif. Kemudian di masa generatif memasuki masa berbunga, kita spray sebanyak 3 kali, ya, sampai dia mulai berisi kayak gini kan petaniku. 3 kali. Ya, penyepraian pertama pada masa generatif kita menggunakan gandasil B ya, gandasil B buah, gandasil buah. Kita campur dengan menggunakan insektisida yang cukup mahal, dapat dikatakan begitu ya kalau untuk kacang hijau. Kita menggunakan insektisida Virtaco kemarin. Sangat mantap ini kualitasnya. Pul. Dan menggunakan insektisida Virtaco ini bisa membuat polong ataupun isi daripada kacang hijau ini benar-benar utuh, karena dia dapat dikatakan untuk hama ulatnya itu memang benar-benar terkendali kawan petaniku ya, benar-benar terkendali.
dibanding kita spray menggunakan insektisida yang bersifat kontak, itu lebih bagus menggunakan herbisida yang bersifat sistemik, kawan petaniku ya, kalau untuk kacang hijaunya. Dan ini sudah saya aplikasikan setiap kami menanam kacang hijau, kawan petaniku ya, menggunakan insektisida sistemik Virtaco ya. Nah, untuk dosisnya berapa? Oke, untuk dosis insektisidanya kita menggunakan 10 mili. 10 mili atau satu tutup kemasannya, kawan petaniku ya. 10 mili untuk Virtaco, dan untuk gandasil buahnya kita kasih 100 gram dalam satu tangki, kurang lebih 16 sampai 20 liter tangki kita kasih gandasil B-nya itu 100 gram beserta Virtaco-nya 10 mili gitu, kawan petaniku. Dan untuk penyepraiannya kita selang paling bagus itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali paling bagus. Tapi namanya kita mempertimbangkan biaya juga, kita spray 1 minggu sekali gitu. Sampai benar-benar buahnya itu intinya dia sudah keluar bunga dan sudah mau pengisian buah itu. Terus kita hentikan gitu. Kita hentikan. Sudah pengisian buah macam kayak gini. Nah, kayak gini jangan dispray lagi menggunakan pupuk daun. Kalau kita spray menggunakan pupuk daun, dia akan berbunga lagi, kan petaniku. Dia bisa dispray tapi menggunakan insektisida aja gitu. Jadi dia buahnya itu bisa benar-benar kita langsung panen bareng gitu. Kalau kita gunakan pupuk daun lagi, nanti dia berbunga lagi, kan petaniku. Pasti berbunga lagi dan akhirnya ya tidak bareng nanti hasil panennya gitu. Makanya ini sebagian ada yang diambil juga gitu. Jadi itu mengenai perawatan kacang hijau, kan petani ya, sampai panen gitu. Kurang lebih ya cukup mudah, kacang hijau tidak terlalu istimewa banget. Dan untuk mengenai insektisidanya, bisa aja menggunakan insektisida kontak bisa, tapi paling rekomen menggunakan insektisida sistemik. Yang biasa saya pakai atau kami pakai adalah Virtaco tadi. Dan apabila sudah menguning kayak gini, siap untuk dipanen, kan petaniku ya. Oke, kan petaniku, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.